Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nanda Dufaniati dengan NIM 858935542 yang berasal dari Universitas Terbuka Salut Bakti Rahayu Jember. Di sini saya akan mempraktikkan yakni dengan judul makanan, di mana nantinya akan ada jenis-jenis bahan makanan dan juga ada uji makanan. Nah, sebelum itu seperti biasa, sebelum kita menuju pada praktik makanan yang nantinya akan saya tunjukkan, di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai materi makanan, bahan-bahan makanan dan uji pada makanan. Check it out, jangan sampai ketinggalan dan selalu stay tune untuk terus melihat video yang akan saya tampilkan berikut ini. Nah, sebelum itu di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu makanan. Makanan adalah berbagai zat yang dikonsumsi oleh manusia ataupun juga hewan. Nah, di mana makan itu pasti mengandung karbohidrat, mineral, protein, dan zat-zat pembangun lainnya. Yang pertama adalah sumber karbohidrat, di mana sumber karbohidrat ini mencakup nasi, roti, jagung, seperti itu ya, yang mengandung karbohidrat apabila dikonsumsi oleh manusia. Yang kedua adalah protein. Nah, protein ini contohnya adalah tahu, tempe, telur, dan ikan. Selanjutnya adalah lemak. Lemak biasanya berasal dari kacang-kacangan, keju, dan minyak. Jadi ketiga ini mengandung lemak. Kemudian yang keempat adalah vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ini contohnya adalah buah dan sayur. Serta yang terakhir adalah air. Selain pengelompokan bahan makanan, ada juga pengelompokan sayuran. Jadi sayuran itu yang kita tahu bukan hanya sayur biasa, tetapi sayuran-sayuran itu bisa dikelompokkan sesuai dengan jenisnya masing-masing. Ada sayuran daun, sayuran buah, sayuran umbi atau akar, sayuran kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Nah, di sini contohnya yang pertama adalah sayuran daun, yang pasti berupa daun. Contohnya saja bayam, kangkung, kelor, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya adalah sayuran buah. Sayuran buah contohnya adalah terong, kemudian ada cabai, kemudian ada tomat dan mentimun. Selanjutnya adalah sayuran batang. Contoh dari sayuran batang ini adalah seledri. Kemudian ada sayuran akar. Contoh dari sayuran akar ini adalah wortel dan juga kentang. Setelah kita tahu pengelompokan bahan makanan dan pengelompokan sayuran, alangkah baiknya ketika kita bisa membuat makanan 4 sehat dan 5 sempurna. Apa saja 4 sehat 5 sempurna itu? Yang pertama adalah makanan pokok. Makanan pokok ini terdiri dari sumber energi. Kemudian yang kedua ada lauk pauk. Yang ketiga ada sayur. Yang keempat ada buah. Dan yang kelima disempurnakan oleh susu. Maka disebut 4 sehat dan 5 sempurna. Mungkin itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kemudian sekarang kita menuju ke pemaparan video praktikum. Yang pertama ada pengelompokan bahan makanan, yang kedua pengelompokan sayur, dan yang ketiga adalah membuat menu makanan 4 sehat dan 5 sempurna. Check it out. Pengelompokan bahan makanan. Bahan makanan bisa kita kelompokkan menjadi 3 kategori besar berdasarkan fungsi utamanya bagi tubuh kita. Ketiga kelompok ini adalah sumber energi, sumber pembangun, dan sumber pengatur, atau antara lain ke dalam kelompok karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Pengelompokan sayuran. Halo Sobat UT, tahukah kalian bahwasanya sayur bisa dikelompokkan berdasarkan bagian mana dari tumbuhan tersebut yang kita santap? Mari kita bedah bersama. Kelompok ini adalah daun yang kaya akan serat dan zat besi. Contoh paling populernya adalah bayam, kangkung, sawi, dan selada. Sering menjadi primadona di meja makan kita.
Kelompok bunga meliputi brokoli dan kembang kol. Sedangkan kelompok buah sayur yang secara botani adalah buah, tapi digunakan dalam masakan gurih, yakni meliputi tomat, cabai, dan terong. Sayuran yang tumbuh di bawah tanah kaya karbohidrat dan nutrisi lainnya. Ini termasuk wortel, lobak, kentang, serta berbagai jenis bawang seperti bawang merah dan bawang putih. Menu makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, Sobat UT, itu dia adalah praktikum yang saya lakukan dan bersama kelompok saya juga tentunya. Yang pertama tadi adalah pengelompokan bahan makanan, yang kedua adalah pengelompokan sayuran, dan yang ketiga adalah membuat makanan 4 sehat dan 5 sempurna. Semoga video ini dapat membantu Sobat UT dalam menjalankan praktikum ini ya. Dan semoga membuat Sobat UT memahami tentang bagaimana cara mengelompokkan bahan makanan, terus bagaimana juga caranya mengelompokkan sayuran, dan yang terakhir adalah tadi membuat menu makanan 4 sehat 5 sempurna sesuai dengan zat-zat yang kita pengelompokkan tadi di awal. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa juga untuk bagi video ini kepada teman-teman kalian ya. See you.